Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody, ladies and gentlemen. So, today we are going to discuss about the lesson 4, talking about my campus life. So, in this occasion, you are expected to be able to explain about your daily routines or daily activities. Jadi, target dari lesson ini adalah kalian mampu untuk menyampaikan rutinitas sehari-hari atau kegiatan sehari-hari. Well, in this time, you are able also to explain about um, the use of time correctly. Jadi bagaimana caranya menyebutkan waktu dengan baik atau dengan tepat. Okay. So from this picture, so you can see that there are several routines here, starting from, for example, you had breakfast, and then all started from it here, like you get up at 8 and then you go to the bathroom, you take a shower, you have breakfast, you go for jogging, and then perhaps you go to school or campus, and then you study here, and then you brush your teeth, and then you sleep again, and so on. So beforehand, let's discuss the vocabulary. So this one, listen to me and repeat after me. Get up, get up, wake up, wake up. So get up, wake up itu sama-sama bangun tidur. Tetapi bedanya adalah kalau wake up, you are still on the bed. But get up, you are ready to start the activities. Jadi sama-sama bangun tidur. Kalau wake up itu masih di tempat tidur, get up itu sudah bangun tapi untuk bersiap untuk melakukan aktivitas. Next one is take a shower. Take a shower. Take a shower. Or take a bath. That's the same thing. Take a shower, take a bath. Mandi. Take a shower kalau mandinya pakai shower. Take a bath ya biasa pakai gayung. Do prayer. Do prayer. Sholat. Kalau melakukan sholat maghrib, do maghrib prayer. Do subuh prayer. Do zuhur prayer. Do isya prayer. Take ablution. Take ablution. Take ablution. Itu adalah berwudu. And then have breakfast. I have breakfast. Sarapan. Jadi kalau orang Inggris, dalam konteks bahasa Inggris, makan adalah eat. Tetapi kalau makan pagi, makan siang, mereka tidak pernah menggunakan I eat breakfast. No, they use I have breakfast. I have lunch, makan siang. I have dinner. And then get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed, berpakaian. I get dressed. Okay? Next, I go to campus. Go to campus. Pergi ke kampus. I exercise. I exercise. I exercise, for example. The next one is study. 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 Nah, sering kesalahannya ketika kita bilang belajar itu adalah study, tetapi ketika nanti bilang ke murid mahasiswa dibilangnya student, itu salah. Yang betul adalah student. Student. Kalau ini study, kalau yang satu lagi adalah student. Okay? The next one is do the task. Do the task. 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 Jadi bukan task, tetapi task ada huruf K-nya. Atau do the project. Do the project. The next one is routines. 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 The next one, submit the paper. Submit the paper. Submit the paper. The next one is do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Have lunch. Have dinner. Hang out. Hang out. Okay, you can still find another activities that you have and then try to find out the pronunciation correctly
If you are not sure, you may ask me for sure. Text me or comment below. The next one, we are going to practice about how to tell about the time. Okay, so when you are telling about the time, there are several ways to talk about this one. For example, like this one. Jadi kita menggunakan waktu itu ada caranya, ada beberapa cara. Kita menggunakan format past, ada format to. Jadi kalau misalnya format yang biasa adalah kita seperti ini. Saya bangun ini jamnya 5.30. 5.30 kita langsung bilang saja 5 bahasa Inggrisnya adalah 5, 30 adalah 30. 5:30. Ada AM. AM itu dari jam 12.00 pagi sampai jam 11.59 siang. Itu adalah AM. Setelahnya 12 siang sampai 11.59 malam itu adalah PM. Oke, PM. Jadi ada AM, ada PM. Jadi seperti itu ya, perlu diingat-ingat. The next one, cara yang kedua adalah kita menggunakan formatnya 30 menit. 30 menit sebelum dan 30 menit sesudah. Jadi dari jam 12 sampai ke angka 6. Kalau menitnya ya, ini separuh ini adalah 30 menit pertama. Kemudian dari 6 sampai 12 ini, menitnya, ini menit ya, bukan jamnya. Itu adalah 30 menit kedua. Saya akan membahas dari yang pertama dulu. Oke, dari yang pertama. 5.30 berarti kalau kita yang pertama, kita menggunakan format past. Jadi format past. Caranya adalah menyebutkan menitnya dulu, baru jamnya. Menitnya dulu, baru jamnya. Menit, past, terus jamnya. Contoh, 30, bahasa Inggrisnya 30, 30. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, biasanya 30 disebut dengan half. Karena 30 menit itu setengah dari 1 jam. Oke. Jadi, I get up at a half. Ini 30 menit artinya ya. Kemudian saya bilang apa? Past. Pakai past. Jadi, saya bangun jam 30 menit pada jam 5. Jadi I get up at 5:30. Atau saya bangun pada jam 5:30. Itu maksudnya seperti itu. A 5:30. Kalau misalnya jam 5:05 misalnya. 5 saya tes di sini ya. Jam 05:05. Itu jadinya adalah 5:05 seperti ini. Kalau misalnya saya ganti 5:10 itu menjadi 10 menitnya dulu ya. Menitnya adalah 10-nya 10:05. Artinya 5:10. Ini penggunaan yang past. Jadi perlu diingat. Kemudian dalam bahasa Inggris, cara yang ketiga adalah penggunaan dari 30 menit yang terakhir atau 30 menit yang kedua, kita menggunakan kata-kata to. Kalau tadi ada past, ini to, sama menitnya dulu baru jamnya. Nah, perbedaannya itu jamnya ditambahkan 1. Ditambahkan 1. Dalam konteks bahasa Indonesia, misalnya seperti ini. Jam berapa sekarang? Oh, 5.30. Kalau kita biasanya dalam bahasa Indonesia sering juga bilang gini, jam berapa sekarang? Setengah 6. Setengah 6. Setengah 6. Jadi bisa bilang at 30 to 6 boleh.
atau at a half to 6. A half to 6. Jadi a half ini 30 menit, 30 ini 30, a half 30. Sorry. Oke, jamnya karena 5 ditambahkan 1 jadi ya 6. Jadi a half to 6. Sampai sini dulu. Kita coba yang lain. Misalnya 545. 545 ini caranya gimana? Menitnya kita coba 60 dikurangi 45 dulu. Berapa? 15. 15 itu 15, tapi kalau dalam bahasa Inggris 15 itu seperempat. Seperempat itu bahasa Inggrisnya adalah a quarter. Oke. A quarter diikuti dengan 2, kemudian jamnya ini kan 5, tambahin 1. Jadi a quarter to 6. Seperti itu. Misalnya 5, sorry kita ganti deh, nggak usah 5 lagi. Kita ganti jam 11. 11.58. Jam berapa sekarang? Oh, 12 kurang 2. Bahasa Indonesia gampang banget tuh. 12 kurang 2. Jadi langsung aja. 2 to 12. 2 to 12. Oke? That's example. Jadi boleh dipraktekkan. Oke. Sampai sini kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Oke? Next, ada menggunakan o'clock. O'clock itu seperti apa sih, Sir? Kan ada dipakai o'clock. 12 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock. Jadi kalau o'clock itu digunakan untuk yang tepat waktunya. Tidak ada kelebihan menit, kekurangan menit, atau detik. Pas. Jam berapa kita masuk? 12 o'clock atau jam 12. 12 o'clock for example. Oke. Nah, ini coba latihannya udah dikerjakan. Jadi kita bahasnya. Ini jam berapa? Ini adalah 10 past 10. 10 past 10. 2 o'clock. 2 o'clock. 20 past 2. 20 past 2. 15 to 7. 15 to 7. Or a quarter to 7 boleh. A quarter past 3. A quarter past 3. 20 to 12. 20 to 12. 4 o'clock. Sorry, this one is 5 to 4. 5 to 4. 5 past 10. 5 past 10. So, jadi ada 3 cara tadi. Cara mana yang paling gampang? Of course yang pertama. Jadi kalau pakai yang pertama boleh nggak, Sir? Boleh. Itu yang paling gampang. 5/11. 5:11. Kalau pakai PES masih gampang, menitnya disebutkan, terus disebutkan juga dengan angka jamnya. Tapi kalau pakai yang itu gimana? Kan ngurang-ngurangin dulu nih. Kalau yang nggak jago matematika agak ribet ya. Tapi nggak ada masalah, kita belajar semuanya. Oke. The next one is kita akan lanjutkan ke ini. Verbal in simple present tense. Nah, ada namanya simple present tense. Apa tuh simple present tense? Simple present tense adalah aturan pola kalimat yang menyatakan kegiatan yang bersifat rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Jadi ada repetition activities di situ. Nah, simple present tense dia itu selalu menggunakan kata kerja pertama, tidak ada penambahan ing, tidak ada penambahan apapun biasanya. Tetapi ada pengecualian ketika subjeknya she, he, atau he, she, he, it, itu dia kata kerjanya ada penambahan es, is, atau ies, for example. Nah, seperti apa? Kita akan bahas di sini. Kita lihat di sini contohnya ya. Kalau I wake up, jadi kata kerjanya adalah wake up jam berapa? At 4:30 a.m. At a half past 4. At a half to 5 boleh. A.m. every morning. Kalau negatif,
Dia ada namanya auxiliary. Apa itu auxiliary? Kata kerja bantu. I, you, they, he, she, it. Nah, ada namanya do. Untuk I, dia pakainya do. Jadi I, you, they, we pakainya do. I do not wake up at 4:30 a.m. every morning. Jadi hanya digunakan kapan do ini? Saat negatif pakai not, kemudian saat interrogatif ketika bertanya. Kalau tidak ada, tidak usah dipakai. Jadi kalau untuk positif, nggak perlu I do wake up, nggak perlu. Kalau dia ada, dia berbeda artinya. Next, apakah kamu bangun jam 4:30 pagi setiap hari? Setiap pagi? Do you wake up at 4:30 a.m. every morning? That's example. Okay. Next, misalnya she goes to school every day. Kalau pakai I go to school every day. Karena dia she, jadi tambahkan s. Jadi she goes to school every day. Kata kerja yang akhiran o, setiap kata kerja di akhiran o itu mendapat pertambahan es atau es. Oke. She goes to school every day. Nah, perbedaannya tadi kalau pakai I itu negatifnya adalah pakai do not. Nah, kalau she, he, sama it, kita menggunakan does. So, she does not. Atau she doesn't. Boleh. Ini saya ganti ya. Option. Jadi, she doesn't. Ini singkatan. Jadi, she does not bisa disingkat dengan doesn't. She does not go to school every day. Kalau diperhatikan, coba diperhatikan. Di sini pakai goes, ketika dia negatif, dia tidak pakai goes lagi, go saja menjadi go. Kenapa? Ketika positif, dia memiliki auxiliary does, ketika positif, karena kerjanya mendapat penambahan s. Nah, ibarat gini, kalian memiliki baju, ketika tidak dipakai, silakan dipakai. Nah, si does ini punya s, karena nggak dipakai, bolehlah pakai s-nya ketika positif. Ketika negatif, does-nya muncul, maka S itu diambil kembali sehingga kata kerjanya menjadi kata kerja biasa, tidak ada penambahan S, ES, atau IES. Oke, jadi menjadi go saja. Jadi kalau yang bikin she does not go itu salah. Jadi yang betul adalah she does not go to school every day. Oke. The next one, apakah dia pergi ke sekolah every day atau setiap hari? Does she go to school every day? Seperti itu. Oke. Next, Sir, ini contoh yang berikutnya kok ada does lagi, Sir, di positive. Oke, for example, another thing is do itu adalah kata kerja juga selain sebagai auxiliary. Dia sebagai auxiliary dan kata kerja bisa berarti berbeda. Do artinya adalah mengerjakan. Jadi kalau misalnya Alif does the homework. Kenapa pakai does? Karena do ini kata kerjanya hurufnya O, Alif termasuk he, jadi pertambahan s. Alif does the homework every day. Alif mengerjakan PR setiap malam. Kemudian kalau dia negatif, Alif does not do the homework every night. Kenapa ada does not? Does not ini sebagai auxiliary dari Alif. He, she, it pakai does ya. Kemudian kata kerjanya tadi does, jadikan kata kerja pertama buang es-nya. Jadinya do. Alif does not do. I do not do. You do not do. They do not do. We do not do. Kalau she doesn't do. She does not do. He does not do. He doesn't do. The homework every day. Apakah Alif mengerjakan PR setiap malam? Does Alif do the homework every night? That's example. Nah, catatannya adalah do sama does dipakai untuk auxiliary ketika negatif dan interrogatif. Do dipakai I, you, they, we. Kalau does, he, she. Nah, tugas selanjutnya, kalian tolong dengarkan dari audio ini, kemudian dengarkan activities ini, get up early ini, itu activitiesnya siapa?
Peter, Amalia, or Charlie. Oke, Peter, Amalia, or Charlie. Gets up early. Early itu lebih awal. Oh ya, sorry. Saya lupa. Kalau tadi kalian perhatikan, ada kata-kata every morning, every day, every week, usually, misalnya. Atau always. Itu adalah time signal atau ciri khas dari simple present. Ada kata-kata every, setiap. Artinya dia rutin melakukannya. Seperti itu ya. Nah, goes running, pergi berlari, have breakfast, has breakfast. Pengecualian untuk has, kata kerjanya adalah dasarnya adalah have. Jadi ada perubahan ketika dia he, she, it, dia menjadi has breakfast. Oh ya, saya belum jelasin. Saya ada pertanyaan, tolong dijawab di chat boleh atau di comment directly. Kalau untuk he, she, kemudian it, itu kan kata kerjanya menambah penambahan verb ditambah dengan s, akhiran is atau ies. Nah, kapan boleh kata kerja itu mendapat penambahan s, kapan mendapat penambahan is, dan kapan kata kerja tersebut mendapatkan penambahan ies. Kasih contohnya masing-masing, chat jabri ke saya. Oke, saya tunggu ya. The next one, misalnya ada text the bus, ya naik bus, text the subway, naik kereta api, and then text friends, ya, ngechat teman, goes to work, pergi kerja, plays video games, main game, watches TV, nonton TV, hang out with friends, and read. The next one ini boleh dibaca. Nanti kosakata yang sulit tolong ditandai dan boleh dicatat artinya. Nah, tugas kalian di teks ini adalah underline the verbal sentence in simple present tense. Kemarin kita udah belajar nominal ya, nominal sentence. Kali ini kita belajarnya verbal. Jadi tugas kalian adalah underline, garis bawahi atau lingkari kata kerjanya. Oke. Kalimatnya digaris bawahi, kata kerjanya dilingkar. Contoh. Nih. Beside it as the way to communicate with Allah, selain sebagai komunikasi untuk kepada Allah, its movement also have benefits for health. Gerakan-gerakannya, movement itu kan benda, pakai it. Tapi kenapa nggak pakai has, sir? Karena dia movements lebih dari satu plural, jadi kata kerjanya tetap menjadi pakai do, sehingga tidak ada penambahan s. Jadi its movements also have benefits for health. Jadi garis bawahi, kata kerjanya adalah have. Oke? Jadi seperti itu. Tolong dikerjakan sampai teksnya selesai. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Next. There are some questions. What time do you perform your 5 prayers in your location? Jam berapa kalian melakukan sholat 5 waktu? Jadi, kalau melakukan sholat itu bisa do, bisa perform. Jadi, dua kata yang sama. Dua kata berbeda, artinya sama. Fajar ini artinya subuh, zuhur, asr, maghrib, and isya. Jadi, kalau dalam konteks bahasa Inggris, kalau kita bahasa Indonesia isya, huruf I, S, Y, A. Kalau dalam bahasa Inggris, SH ini selalu pronunciation-nya adalah shin. Jadi isya, jadi pakai SH. Oke? Isya. Tugas terakhir adalah saya ingin kalian projectnya adalah untuk mengganti pertemuan yang kemarin. Jadi hari ini kita hitungnya 2 pertemuan.
tugasnya untuk penambahan saja. Tugasnya adalah kalian membuat daily activities timetable. Jadi jadwal kegiatan sehari-hari. Kalian bisa pilih, misalnya rutinitas yang setiap hari weekdays itu dari Senin sampai Jumat weekdays atau weekends Saturday and Sunday. Jadi bisa dipilih mau yang weekdays atau yang weekends. Oh, sorry bukan dipilih, maksud saya itu adalah weekdays, yaitu pilih satu hari, misalnya hari Senin atau hari Selasa saja, hari Rabu saja, atau Jumat saja. Kalau weekend apakah Sabtu saja atau Minggu saja, mungkin kegiatannya berbeda antara Sabtu atau Minggu. Nah, kalian jelaskan di sini kalian buat dari jam 5 sampai jam 7 itu kalian ngapain saja. I wake up, I take a ablution, and so on. Boleh ya dijelasin kalau hari Minggu seperti apa. Nah, jangan pula hari Sabtu dan Minggu kalian tidur aja, itu bukan daily activities namanya. Oke? Bukan rutinitas. Jadi buat rutinitas kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi. The weekdays sama weekends. Oke? Kemudian, saya mau kalian bercerita di video. So you are going to tell about your routines in your video upload in your YouTube channel and then post in your Instagram, and then as always take my account. Okay. The next one is kita akan praktis menggunakan when and what time. Jadi ketika menggunakan kata tanya when, kapan, what time, jam berapa, itu sama. When do you wake up for example? Kapan kamu bangun tidur? Jawabannya at 9 o'clock. I wake up at 9 o'clock. What time do you go to campus? Jadi caranya adalah WH questionnya, pertanyaannya, diikuti dengan auxiliary-nya, subjek, baru kata kerja. Cara mudahnya, kalimat itu kalian bikin dulu dalam bentuk interrogatif, baru tambahkan kata tanya. Seperti itu. When does Amin go home? Oh, Amin goes home at 5 p.m. What time does Amin have lunch? Jam berapa si Amin makan siang? Oh, Amin has lunch at 12:30 p.m. for example. Oke ya. Tugas kedua ini adalah kalian memilih satu dari teman kalian untuk diwawancara. Sorry, 3 teman kalian telepon video call. Tolong ditelepon video call, dan di screen recording ya, screen recording, kemudian upload ke YouTube kalian, praktisnya saling bertanya dan menjawab. Kalian tanya di sini tentang wake up on Sundays. Jadi kalau ada kata-kata, jadi kalau hari diikuti dengan on. Kalau ada nama hari diikuti dengan huruf S, itu artinya every Sunday. Kalau Wednesdays, setiap hari Rabu, every Wednesday. Tanya jawab ketiga orang teman. Oke. Video call, rekam. Ini tugasnya ini tambahan boleh 2 minggu. Untuk yang ini ya, untuk yang calling friend ini. Tapi kalau sampai bisa selesai 1 minggu ya lebih baik ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Menggunakan when atau menggunakan what time. Untuk play sportnya bisa kalian isi sendiri mau sport apa. Apakah table tennis, volleyball, and so on. Bebas ya. Oke. That's all. Ini untuk frekuensi bisa dipergunakan. Always itu selalu. Usually biasanya. Frequently kadang-kadang. Lebih sepatnya adalah rutin. Frequently. Often sering. Sometimes kadang-kadang. Occasionally itu ya kadang-kadang tapi levelnya lebih rendah. Sesekali kalau bahasa lainnya. Seldom itu jarang. Rarely hampir tidak pernah. Never itu ya tidak pernah. Jadi ini adalah adverb of frequency sering digunakan dalam simple present tense. Jadi seperti apa? Oke.
That's all about that. Ini dikerjakan saja latihan ini, tulis rutinitasnya. Jadi kalau udah buat tabel, dibuat paragrafnya. Ini untuk ethics dress, jadi tinggal dibaca saja yang terakhir. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.